Cintaiku ada di cerita proses hidupku. Titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerahkan akan hidupku. Bukaku caramu mencintaiku ada di cerita proses hidupku. Titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerahkan akan hidupku. Tak tak terduga jarak. Oh yang ku andalkan di setiap lagu. Segala musim hidup bukaku caramu mencintai ada cerita proses hidupmu. Di titik terendahku kau hadir mengangkat. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Oh yang ku andalkan hidupku tak terbatas kasihmu, tak terduga salahmu. Oh yang ku percaya di sana hidup tak terbatas yang ku andalkan di setiap hari tak terbatas tak terbatas jalan. Kau yang ku percaya di sana hidup. Ya, Andre. Luar biasa. Alright, selamat siang semuanya, sahabat kompak siang lover yang sudah bergabung di virtual Zoom maupun yang sudah menyaksikan acara ini di YouTube channel ini ya. Silakan ditekan tombol subscribe, comment, like, and share. Oke. Selamat siang Italia. Saya tadi melihat Ibu Ria Worang. Oh, terlempar lagi dia. Oke, selamat siang Ibu Elius, narasumber kita dari Medan. Wow, it's gonna be interesting ya hari ini.
Ibu Elius Selamat yang siang, Pak. ya, Ibu Elius yang Maaf. menggantikan, nggak apa-apa. Ya, Ibu Elius yang menggantikan Pak Yahya. Ya, saya telepon dari tadi nggak ada, nggak diangkat, WA nggak direspon juga, mungkin dia ada kendala. Oke, selamat siang juga Pekanbaru, Pak Gibson, selamat siang. Oke, selamat siang Depok, Ibu Ria, selamat siang Surabaya, Pak Karel, selamat siang Pak Bambang Inosari. Selamat siang Pak Andre, selamat siang Bu Elius, Shalom. Halo, mantap. Siang, Shalom Ibu. Ya, oke. Mantap ya. Oke, mantap. Hari ini tanpa terasa sudah di hari ke-14. Sudah 2 minggu, boy. Wow, nggak terasa ya. Tahu-tahu udah ada 2 minggu aja. Wah, betul-betul waktu berjalan begitu cepat ya. Tahu-tahu umur kita yang bertambah. Iya, iya. Alright. Belum sempat mengucapkan selamat tahun baru ya Pak. Sudah Iya. mau berlalu tahun baru. Iya, udah sempat tahun baruan nih. Baru tahun baruan. Baru apa? New Year's Eve ya. Malam tahun baruan baru perasaannya. Sudah hari kedua minggu loh ya. Luar biasa kalau kita boleh dalam keadaan tetap penuh semangat. Itu adalah keadaan sehat ya, dalam keadaan antusias untuk kita terus datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bukankah itu suatu anugerah kan? Ya enggak? Ya, karena itu biarlah hati kita yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan karena anugerahnya yang besar yang selalu menyertai kita sehingga kita boleh ada sampai hari ini ya, hari ke-14 di tahun 2025 karena anugerahnya semata-mata. Karena saya percaya Anda semua pasti masih ada semangat dong ya, semangat tahun baru ya. Oke, Anda adalah orang-orang yang dipilih Tuhan ya hari ini ya. Tidak percuma lah Anda ada di sini ya, di Kompak Siang ini. Semuanya mau terus memuji nama Tuhan ya. Oke, terima kasih Pak Bambang atas pujian penyembahan tadi, ukulele yang menginspirasi kita ya. Tuhan Yesus itu tetap sama dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, poinnya kita yang harus berubah dari manusia yang lama, ciptaan yang lama menjadi ciptaan yang baru ya. Jangan terus-terusan nyaman jadi manusia yang lama ya, yang mudah kecewa, mudah sakit hati, mudah tersinggung. Ada firman Tuhan yang keras langsung tersinggung. Nah, ini firmannya nyinggung saya. Lalu apa kalau tersinggung? Muntaber, mundur tanpa berita. Nah, banyak di sini. Seperti sini nggak ada. Yang ada di sana di kota negara Serbia sana. Ya, di sini orangnya baik-baik lah. Nggak ada yang seperti itu. Nggak ada yang mau ngaku. Oke, untuk diketahui bahwa Kompak Siang ini diselenggarakan setiap hari Senin sampai Kamis saja, mulai jam 13.00. Apa itu kompak? Kompak adalah komunitas sepakat terhadap apa? Sepakat terhadap firman Tuhan sebagai the highest authority, otoritas tertinggi. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Dia nggak pernah bilang pada mulanya adalah agama Kristen. No, pada mulanya adalah agama GBI, nggak ada. Gereja GBI nggak. Dia nggak pernah bilang gitu. Pada mulanya adalah firman. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, semua orang termasuk gereja, pendeta, pastor harus tunduk pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran dan Allah itu sendiri. Oke, siang ini dengan narasumber dari Medan. Ya, Sumatera Utara. Ibu Elius. Siapa dia? Ibu Elius ya, dia sudah hadir di virtual Zoom Kompak ini. Halo, selamat siang Ibu Elius. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Oke, luar biasa Bu Elius ya. Akhirnya berhasil saya bawa. Karena saya terpaksa ini, karena narasumber aslinya nggak tahu kemana. Kemarin dia bilang oke. Begitu pada hari hanya ternyata BCA. Banyak cari alasan, nggak diangkat telepon saya.
WA nggak dijawab, ya nggak apa-apa. Tapi tetap Tuhan akan gantikan dengan yang jauh lebih baik. Alright, walaupun pelayanan beliau ini ya di kursi roda loh, ya karena sakit polio sejak kapan? Sejak kemarin? No. Sejak 8 bulan. 8 bulan loh. I cannot imagine. Sejak 8 bulan. Iya, sejak 8 bulan loh. Wow. Kemarin lah. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita yang jadi Bu Elius. I don't think so I can handle. Wow, luar biasa ya Bu Elius ya. Oke, langsung saja kita ajak Ibu Elius berdoa ya. Oke, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kalau sampai hari ini hamba-Mu masih kita bersatu dalam doa. Sebentar Bu. Ya, kita ajak berdoa dulu Bu. Sampai hari ini terima kasih Bapak karena kami masih diberi kesempatan, kepercayaan untuk terus memimpin Kompak Siang ini. Dan itu berarti Tuhan mau bahwa hidup ini jika kita masih diberi kesempatan, maka hidup kami harus berbuah. Kami tahu Tuhan bahwa tanpa firman-Mu, tanpa kebenaran yang dari Engkau Tuhan, kami tidak akan pernah berbuah. Itu sebabnya setiap hari Tuhan kami ingin selalu mendengar, membaca, merenungkan, melakukan dan membagikan firman-Mu. Supaya kami mau buah-buah kami di akhir zaman ini bukan hanya buah-buah yang tidak berguna, tapi buah-buah yang lebat 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Urapi bibir lidah hamba-Mu, urapi bibir lidah hamba yang bersaksi hari ini Ibu Elius. Berkati juga setiap telinga yang mendengar, biar semuanya demi kemuliaan nama-Mu. Dan selalu kembali untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkati, urapi setiap peserta yang ada di virtual Zoom ini maupun yang sedang menyaksikan tayangan di YouTube channel, Instagram, Facebook. Biar banyak orang yang diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright, hari ini bersyukur ya. Oke, saya ingatkan bagi teman-teman yang ada di virtual di YouTube channel yang belum subscribe, tolong klik tombol subscribe karena jika Anda tekan tombol subscribe maka Anda adalah orang pertama nanti kita yang akan mendapatkan konten-konten dari kami untuk Anda semua. Jadi tekan tombol subscribe-nya. Alright, Bu Elius. Ya, saya dengar ini memang tidak mudah untuk menjadi seorang Ibu Elius ya. Mendapatkan serangan polio sejak umur 8 bulan. Ya, tidak bisa berjalan. Ya, dari kursi roda, segala sesuatu pasti butuh bantuan. Ya enggak? Coba jawab jujur teman-teman. Jika itu terjadi pada kita masing-masing. Kira-kira masihkah kita bisa memuji nama Tuhan? Atau jangan-jangan kita sudah enggak percaya sama Tuhan? Oke, kita dengarkan. Oke, Bu Elius, bisa ceritakan secara singkat tentang keluarga, tentang asalnya, dan bagaimana ceritanya. Silakan. Ya, salam kenal yang belum kenal, nama saya Elius. Papa dan mama saya punya anak 8, 4 laki-laki, 4 perempuan, dan saya anak yang ke-6. Jadi puji Tuhan, papa saya itu paling sayang sama anak wanita. Jadi pas saya lahir dengan sehat, walafiat tidak kekurangan satu apa pun, pas ke 6 bulannya saya sakit demam. Nah, sakit demam, mama saya tidak suka disuntik. Jadi dia tidak mau bawa saya ke suntik, tetapi tetangga, bahkan nenek saya, dia minta ama saya, dia bilang, kamu jadi kalau betul-betul kamu sayang anak,
karena kamu tidak mau disuntik, bawa anakmu disuntik. Dia demam harus disuntik. Jadi intinya saya disuntiklah sama mantri. Setelah suntik pulang saya gejang-gejang. Step. Nah, inilah akibatnya. Tapi puji Tuhan setelah saya umur 23 tahun, saya pas umur 15 tahun saya sudah mulai mandiri, saya sudah buka usaha sendiri dengan kendaraan yang saya rombak. Sebentar, Bu. Rombak sepeda dibalik, dibuat 3 roda. Sebentar Bu Elius ya. Pelan-pelan ya, teman-teman pasti akan bertanya-tanya dalam hati. Oh, sudah sekolah, jadi selama 8 bulan itu polio, nggak bisa jalan. Apa yang terjadi, Bu? Kan susah. Anak kecil mau beraktivitas ke sana kemari di kursi roda atau bagaimana? Coba ceritakan, Bu. Ya, silakan. Saya merangkak, Pak. Merangkak, kaki saya itu di belakang, tinggal di belakang, tangan saya yang menarik badan saya. Itulah saya berjalan. Oh, nah, jadi tidak ada yang menolong, Bu ya? Tidak ada yang menolong? Tidak. Untuk ke sekolah? Tidak. Maksudnya tidak perlu dibantu. Wah. Aktivitas mandi, semua mengerjakan sendiri. Bahkan saya dapat tugas dari mama, harus nyuci piring, harus lipat kain, harus berberes tempat tidur, saya harus rapiin. Jadi saya bersyukur mama tidak memanjakan saya sama papa. Ya, jadi ampun. Saya juga harus masak, pakai kursi, semua pakai kursi supaya dapat tinggi gitu. Ya, oke, sebentar, nah, Bu. Setelah 15 tahun, Bu. Saya harus potong-potong nih karena ini betul-betul. Nah, teman-teman perhatikan ya, ada orang yang normal saja suka bersungut-sungut. Ini Bu Elius mendapatkan sakit polio, ada tugas lagi dari mamanya, cuci piring segala macam, pekerjaan rumah tangga, tapi dia tetap bisa melakukan. Coba perhatikan ya, bagaimana dia perhatikan baik-baik ini dan perhatikan ini penting. It's gonna be interesting, it's gonna be inspiring for us. Oke, terima kasih. Silakan lanjut. Nah, setelah itu, setelah 15 tahun, papa saya tiba-tiba bangkrut. Dia punya ayam, kandang ayam. Nah, masa itu tiba-tiba telur ayam itu tidak bisa, tidak laku karena jatuh harga, tidak laku, jadi pada busuk. Akhirnya bapak saya rugilah. Nah, saya berpikir, kata papa saya, ini dijual 3 biji 100 rupiah katanya. Saya bilang, Pak, bagaimana saya yang jual? Saya bilang. Akhirnya satu hari saya jual 100 butir, besok saya tambah 250, besok saya tambah 500, sampai 1000 telur saya setiap hari saya harus menjalankannya. Nah, mulailah saya mandiri sejak 15 tahun. Nah, setelah 23 tahun waktu saya jualan gitu, saya jualan keliling dari pakai sepeda gini sampai saya punya sepeda motor. Setelah punya sepeda motor, saya selalu lihat gereja gitu. Saya selalu depan gereja kalau hari Minggu jualan. Enak kali mereka gereja. Nah, satu hari saya tinggallah di rumah tante saya. Nah, tante saya ini orang Kristen, namanya Ibu Maimunah. Mungkin tidak jauh, dan dia seorang Hagai yang punya Hagai itu. Dialah sebagai ketuanya. Maksudnya Hagai Institute gitu ya? Hagai Institute? Iya, benar. Oh, okay. Institut Hagai. Institut Hagai. Ya, Ibu Maimunah, Mami Maimunah itu. Ada di Medan ya? Udah di Jakarta, Pak. Dulu di Medan. Oh, oke. Oke, lanjut. Ya. Nah, akhirnya saya ke rumahnya, saya lihat gini, AI, kenapa AI makan berdoa? Oh, dia cerita mulai dia. Oh, kalau AI nggak berdoa, nggak tahu lagi lah. Kamu tahu Itiong kamu bagaimana, maksudnya suaminya ya, bagaimana kehidupannya, kamu tahu dia suka bla bla bla, dia ceritakan. Jadi dengan kuasa doa lah aku bisa kuat. Jadi wajiblah saya mengucap syukur sepanjang hari Tuhan sudah kasih saya bla 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 bla. Makanya saya berdoa. Akhirnya dia cerita kenapa berdoa, karena ada Tuhan Yesus. Setelah cerita, dia kasih Alkitab. Ya, silakan. Ya. Sebentar, Bu Elius. Saya mau tanya sebentar. Ya, silakan Pak Arel. Orang tua menganut agama apa, Pak? Buddha. Orang tua? Buddha. Ya. Kemudian kalau Ibu katakan
15 tahun. Nah, selama dari mulai kecil sampai 15 tahun itu apa Ibu sekolah? Tidak, tapi saya dikasih mama saya guru les untuk belajar membaca, menulis, berhitung. Selama sebulan saya sudah bisa baca, sudah bisa berhitung, sudah berhenti. Karena kan tujuannya supaya saya tidak buta huruf. Ya. Oke, ya. Silakan Bu lanjut. Iya. Ya. Ya. Oke. Nah, akhirnya aku dapat Alkitab, asal saya baca Alkitab. Saya bilang, ini Alkitab kok ngomong sama saya? Setiap kali saya baca, ya kok dia cerita. Dan apa yang ada di Alkitab itu jadilah seperti yang di hati saya gitu. Nah, mulailah saya cari gereja gitu. Sebentar, Akhirnya saya ketemulah gereja PDI. Bu Elius, jangan terlalu cepat ya, karena teman-teman juga kepingin mengikuti. Dari keluarga itu siapa yang sudah percaya Yesus? Pada saat itu di keluarga kami belum ada. Hanya tante saya. Sepertinya nggak masuk akal, Bu. Ini nggak masuk akal. Iya. Tidak ada orang percaya Yesus tapi punya Alkitab. Dari mana Alkitab itu? Coba ceritakan pelan-pelan. Tadi saya ke rumah tante. Tante kan dia berdoa. Lah. Iya. Tapi sudah apa? Tapi tidak cakap kalau kasih Alkitab. Mana tahu kita. Oke, lanjut. Tadi kan bilang setelah dia cerita tentang Tuhan Yesus, tante saya kasih Alkitab. Padahal di satu rumah nggak ada yang buku saat teduh. Satu rumah, di rumah keluarga Ibu Elius nggak ada yang percaya Tuhan Yesus kan? Enggak. Dari Alkitab itulah saya mulai bersaksi. Mama, ini saya baca ini kok seperti dia bicara tentang diri saya. Saya cerita sama adik saya. Loh, ini jaringan aja kelek dia. Lihat, tapi tiba-tiba ada keluarga kami datang. Orangnya yang paling celit, yang selama ini saya berkali-kali ketemu dan dia nggak pernah isinya memberikan tanda apa ya, lihatnya saya masih kecil lah gitu kan. Isinya dengan posisi kayak gini gitu. Padahal dia orang yang punya belum pernah ngasih apa. Tiba keluarga ini datang. Dia datang dan dia mau pulang, dia kasih saya uang waktu di sana. Tadi pagi saya bilang sama kalian, saya baca firman Tuhan dia bilang dia mau memberkati saya. Dia itu nggak tahu, tiba-tiba saya punya ilham seperti itu. Hari ini saya akan dapat berkat Tuhan. Nah ini kasih itu orang yang paling pelit, nggak pernah ngasih uang sama kita. Tapi hari ini dia kasih kita uang. Nah, itu satu kesaksian yang luar biasa. Oke. Iya. Ini ngomong-ngomong pergi ke sana kemari. Mulai Ibu kan nggak bisa jalan. Siapa yang antar, Bu? Kan pergi ke tante, pergi ke sana, ke sini. Apa? Pak, saya itu dikasih hikmat Tuhan. Waktu saya lihat ada orang di jalanan itu muter-muter sepedanya pakai roda 3 dan dia muter-muter. Saya tinggal di Ampera. Itu kejadiannya waktu istri abang saya melahirkan. Di rumah sakit, saya nunggunya di mobil. Karena saya kan disabilitas, nggak susah turun. Jadi saya nggak masuk ke dalam rumah sakit, tapi karena mobil pribadi, saya ikut aja lah di mobil. Saya nggak usah turun. Saya lihat ada orang lewat. Terus saya bilang sama kakak, Kak, itu tolong dulu tanya, itu di samping itu ada bengkel sepeda di Glugur. Antara Ampera ke Glugur itu sangat jauh. Nah, satu hari saya nggak punya apa-apa, tapi saya punya kalung emas. Kalung emas saya jual 112.500. Sementara sepeda yang saya beli itu dirancang, saya bilang, ya kakak saya itu sama abang ipar saya karena kemauan saya, dia pergilah ke bengkel itu. Hari itu juga dia tanya sama bengkel itu. Dia bilang, Bang, itu tadi katanya adekku ada orang roda 3 pakai sepeda, dayung-dayung, abang tahu? Oh iya, saya yang buat itu. Oh kalau gitu karena satu untuk adik saya katanya. Nah kakak saya bilang, dari mana kau bayar katanya. Tanya dulu harganya berapa. Harganya 112.500. Saya jual kalung saya 125.000. Masih sisa 12.500. Nah, itulah dahsyatnya Tuhan itu. Nah sejak itulah saya sudah bisa mandiri. Tahun saya berapa? sudah bisa kemana-mana sendirian. Bu Elius, tahun berapa itu? Itu Pak Karna tanya. Waktu
tahun berapa? Gimana? Ibu kelas berapa? Tahun berapa kira-kira itu? Jual kalung emas. Kok murah banget, Waktu 125.000. saya lahir 65 tahun. 1965. Itu sekitar umur 15 tahun. Berarti ditambahkan 15 tahun. 65 tambah 15, 70, 80. 80. Oh, Tahun oke. 80. Iya, iya. Iya. Oke. Nah, 80 umur. setelah saya punya sepeda itu, saya sudah bisa jalan-jalan. Akhirnya saya bisa jual telur keliling. Makanya satu hari saya ketemu dengan presiden. Nah, itu masih panjang nih cerita presiden. Jadi saya punya pelayanan. Nah, setelah saya punya kendaraan ini, saya sudah bisa lasak lah. Akhirnya saya meningkat sampai punya sepeda motor, dirancang. Nah, setelah itu saya ketemulah dengan gereja, ketemulah dengan hamba Tuhan. Jadi waktu saya gereja bukan ada orang yang bawa saya datang sendiri. Ya, sebentar Nah, Bu. Ibu mau cari gereja berarti Ibu sudah percaya Yesus. Nah, sementara Mama Papa bagaimana? Masih sudah kenal atau belum? Coba ya ceritakan. mereka gini. Ma, kalau saya sembahyang pekong, bagaimana saya mau nyucuk? Ya kan? Bagaimana saya nyucuk? Saya nggak bisa jalan. Ya, oke. Lalu? Nah, kalau saya terima Yesus, saya cuma di tempat tidur, bangun tidur, saya cuma berdoa. Saya baca Alkitab. Oke. Lalu apa Enaknya, komentar lagi itu? beli buah, bawa ke masjid untuk di ke pekong untuk ditaruh cucuk ini. Saya nggak penting kayak gitu. Nah, akhirnya mama papa saya bisa mengerti, menerima saya gitu. Oke. Lalu? Nah, mereka, wah ini panjang ini, mau dari mana ini ceritanya? Enggak apa. Nah, lalu Sebentar. setelah itu saya sudah mengenal jawab Tuhan saja. berapa. Bu, jawab saja pertanyaan saya, mungkin pertanyaan teman-teman juga, karena kalau Ibu cerita in sequence itu berarti nggak akan selesai. Jadi apa yang saya tanya atau apa yang teman-teman tanya saja. Kalau Ibu cerita pasti nggak akan, itu sekitar 10 episode ini. Ya, jadi betul, mendingan saya tanya saja, atau teman-teman yang bertanya atau siapapun yang bertanya baru dijawab. Oke. Bu, saya masih belum jelas sama teman-teman. Kapan orang tua bisa menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Kan tadinya topeko. Nah, kapan dia? Ya, silakan. Karena saya tidak pernah munafik ya. Saya menunjukkan ada perubahan dalam saya mengenal akan Tuhan. Ya. Nah, dan saya tidak pernah mencela mereka itu sembahyang bagaimana. Bahkan mereka bilang gini, aduh, Papa mau sembahyang ini, Papa butuh buah. Oh iya Pak, saya yang beliin. Oh Papa butuh ini. Oh iya, saya beliin. Tapi saya cerita tentang Tuhan. Nah, saya tidak menghalangi mereka untuk mereka mengerjakan. Kalau mereka mengalami kesulitan, mereka sharing, mereka keluhan, ada apa? Ayo Pak kita berdoa. Nah, saya ajak dia berdoa. Jadi mama saya intinya sebelum meninggal dia sudah dibaptis. Papa saya sudah terima Yesus. Mereka meninggal di tangan saya dua-dua. Oh, keren. Oke, jadi dua orang tua sudah menerima Yesus, berarti dia hanya melihat keteladanan dari Ibu Elius kan? Ya kan? Ibu Elius selalu bercerita, tapi selalu ceritanya selalu Ibu Elius terakhirnya dibungkus dengan pengajaran siapa itu Yesus, yang menolong, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, tapi endingnya selalu dibungkus dengan siapa Yesus itu. Oke, bagaimana dengan kakak adik-adik yang belum kenal dari sekian banyak keluarga? Akhirnya adik saya juga kenal Yesus, yang paling kecil, dan kakak saya yang paling besar. Nah, adik saya yang laki-laki, dia istrinya hamil sudah 7 bulan, tetapi pendarahan. Setelah pendarahan, mama saya bilang gini, kata dokter, itu harus dikurit, katanya dikuret gitu. Mama saya bilang, jangan, itu anak pertamamu, bawa istrimu pulang biar didoakan kakakmu.
Jadi saya baru ini saya cerita sama adik saya bilang paling kasihan. Oke. Jadi yang paling kasihan Pak, papa kami kan punya pekong di ruang tamu depan. Udah tahu kalau orang Cina kan, pekongnya paling besar. Nah, Mohon izin Bu ini Elius, adik mohon izin. Ya. Saya Ya. enggak mengerti pekong itu apa. Pekong itu sesembahan ya? Sesembahan. Pekong itu apa ya? Sesembahan. Persembahan yang orang Cina punya. Ya, sesembahan. Dulu Bapak orang tua Ibu agamanya Konghucu atau Buddha ya? Iya, benar. Iya. Konghucu. Oh, Konghucu ya? Betul. Ya. Ya, Konghucu. Iya. Nah, Ya. jadi saya nggak boleh di depan rumah, jadi harus di garasi mobil. Jadi di garasi mobil, adik ipar saya datang, saya tumpang tangani, akhirnya anaknya lahir dengan normal. Sekali kuliah ambil 2 fakultas. Jadi dia sekarang masih belum cukup umur sudah dipakai sebagai asisten dokter. Sampai asisten dia punya dosen, asisten dosen. Nah, dia sudah digaji sama dosen tapi belum boleh masuk kantor karena usianya belum cukup. Tapi pendidikannya sudah 2. Satu dia dokter, dia sebagai dia ngambil ekonomi, yang satu dia ngambil hukum. Jadi puji Tuhan tahun lalu sudah selesai semua dan dia sekarang sudah masuk di kantor dan sudah bergaji. Jadi waktu dulu dia belum berkantor sudah bergaji, tapi kenapa nggak masuk kantor? Karena belum cukup umur. Nah, itulah Tuhan itu luar biasa. Ya, oke, Bu. Jadi kalau mama saya atau papa saya kalau ada keluarga yang sakit, nah satu hari adik papa saya perempuan anaknya gila. Jadi gila dipasung. Jadi waktu dipasung ada orang datang ke rumah kami. Dia cerita sama mama saya, anak adikmu lo stres gila dipasung karena dia ke rumah orang dipukuli orang, bawa parang begini. Wah, kalau gitu suruh anak saya datang berdoa. Nah, kami datanglah ke sana, kami berdoa. Waktu kami datang dia bilang, kamu siapa? Aku takut, ada Yesus sama kamu katanya. Oh, lepaskan kamu. Ya, lepaskan parangnya. Puji Tuhan, anak ini sembuh total. Jadi, bagaimana mereka tidak bisa mengakui Yesus yang saya sembah? Karena Yesus yang saya sembah itu bukan Yesus ambal-ambal. Tapi Yesus yang dahsyat yang selalu melakukan mujizat. Oke, Bu Elius. Ya, jangan terlalu cepat ya, karena kita pengen tahu dan bikin tuntas ya. Jadi satu-satu aja. Bu Elius, ada nggak dari keluarga besar Ibu? Ya, kakak. Kan Ibu kasih anak ke-6. Anak pertama 2, 3, 4, 5 itu bagaimana? Apakah sudah kenal Tuhan Yesus atau ada yang belum? Apa? Mereka tahu Yesus semuanya, tapi mereka masih maksudnya masih melakukan ibadah mereka. Tapi kalau ada apa-apa, mereka datang ke saya minta didoain. Oke. Jadi apa usaha Ibu Elius selama ini untuk terus mengenalkan Yesus itu supaya dia bisa percaya 100%, enggak cuman menerima berkat dari Yesus, didoakan, terima doa, tapi dia bisa menjadi pendoa, menjadi Kristus itu ada di dalam dia. Apa yang dilakukan? Silakan. Nah Pak, selama saya mengenal Yesus, saya nggak pernah mengeluh sama keluarga, dan saya tidak pernah minta bantuan dari keluarga. Saya bisa punya gereja, saya bisa punya pelayanan, saya bisa pergi ke luar negeri, saya bisa naik pesawat ke sana kemari, saya diundang untuk melayani, berkhotbah, dan itu saya tidak ada sekolah pendidikan apapun yang dibiayai orang tua. Ya, sebentar, jadi Bu. selama aku kenal sebentar, Yesus. Bu Elius. Ibu Elius belum menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya, adakah kakak dan adik-adik yang di bawah yang sudah menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, tidak sudah meninggalkan pekong-pekong segala macam itu? Bagaimana? Ataukah belum? Udah tadi kan Pak, adik saya yang paling kecil. Sudah. Adik saya yang paling kecil sama kakak saya yang paling besar. Sudah semua? Kakak nomor 1, 2, 3, 4, 5 sudah.
Belum, dia belum total semuanya meninggalkan. Oke. Nah, Ya. Alright, belum total semuanya. Jadi itu masih ya, merupakan salibnya Ibu Elius ya untuk memenangkan ya, jiwa mereka. Oke. ya. Pertanyaan saya Tapi kalau selanjutnya. Oke. keponakan saya semua sudah Sudah, oke. rata-rata. Oke, sebentar Bu, sebentar ya. Pertanyaan saya kedua. Saya ada 100 pertanyaan, ada banyak. Oke, teman-teman siapkan pertanyaan ya setelah ini ya. Bu Elius, Ya. apakah Ibu Elius nggak merasa di dalam hati kecil, saya kan anak Tuhan, saya udah percaya, kok Tuhan tidak sembuhkan saya? Rasanya gimana gitu loh. Kok Tuhan ada nggak perasaan seperti itu? Saya kan anakmu Tuhan. Kenapa saya dibiarkan seperti ini Tuhan? Apakah tidak ada perasaan seperti itu? Silakan. Nah, Pak, itu paling luar biasa. Ya. Saya bilang dalam hati saya itu karena dorongan-dorongan teman-teman, kadang-kadang perkataan teman. Saya hanya bilang gini, kalau Tuhan kehendaki, saya nggak perlu minta, karena Tuhan bilang kita nggak perlu minta untuk kepentingan kita, tapi kita minta untuk kepentingan orang, maka bagian kita Tuhan yang ngerjakan. Jadi sampai hari ini, bahkan saya pernah diundang khotbah di Singapura, malah orang-orang di Singapura doain saya ketawain mereka bingung gitu. Saya diundang, saya khotbah, saya didoain. Oke. Ya, menarik ini ya. Menarik ini. Aduh, ya. Bu, Nah, satu hari kami ada tim pelayanan. Kami ada 4 orang, memang Tuhan kasih karunia luar biasa. Nah, hari itu Tuhan bilang, itu Kak Elius harus jalan. Jadi saya ditumpang tangani mereka, saya bisa berdiri dan jalan. Saya bilang gini, loh, kenapa saya bisa jalan? Saya kan nggak bisa jalan. Iya, harus jalan, Tuhan harus jalan hari ini. Saya bilang, enggak, saya nggak bisa, saya nggak jalan. Saya bilang, tapi saya bisa berdiri, saya bisa jalan. Akhirnya saya bilang, enggak, saya nggak bisa jalan. Akhirnya saya kembali duduk lagi. loh, Sesuatu jadi yang luar biasa. ada mujizat sudah bisa jalan waktu itu ya? Iya. Lalu Jadi saya bisa berdiri. Lalu kenapa kok sekarang nggak bisa berdiri? Sekarang di kursi roda. Kenapa? Nggak tahu, kaget aja gitu. Nah, tapi ya itu tadi, tiba-tiba saya bilang, saya kan, ya memang saya nggak bisa jalan, tapi kok bisa berdiri tiba-tiba gitu. Ya, oke. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya? Saya Pak Andre. Oke, silakan Pak Karel. Ini menarik Ibu Elius. Iya, Ya. tuh. Ya, saya mau tanya Ibu. Pada waktu itu Ibu kan dikasih Alkitab sama Ibu Maimunah ya? Iya. Yang punya Hagai ya? Ya. Kira-kira tahun berapa dan apa yang membuat Ibu itu tertarik untuk terima Tuhan Yesus? Ada sesuatu yang menggugah Ibu ya. Misalnya ada suara atau ada hanya baca Alkitab atau apa sehingga Ibu tuh tertarik untuk mempelajari agama Kristen. Sedangkan keluarga itu agamanya Konghucu. Kira-kira apa, Bu? Baca Alkitab, Pak. Oh, ya. Saya baca Alkitab sendiri. Nah. Tahun berapa kira-kira, Bu? SMP ya? Saya umur 21 tahun. 21 tahun. Berarti 65 tambah 21 tahun. 86. Oh, ya. Nah, ya. Jadi hanya baca Alkitab sehingga Ibu bisa sungguh-sungguh mengenal Tuhan ya. Iya. Ya, awalnya okay. baru mulai masuk gereja, baru lebih. Ya, jadi setelah masuk gereja kemudian dibimbing gitu. Setelah masuk gereja dibimbing kan? Saya nggak dibimbing, Pak. Mungkin karena posisi saya nggak dibimbing, tapi saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan, dia baru Jawa, dia orang Jawa. Dia bilang dia rindu untuk membuka pelayanan, buka gereja. Saya bilang, saya dukung kamu. Tapi kami nggak punya uang.
Nah, akhirnya kami merintis, kami cari rumah mau disewakan pada waktu itu tahun 1990. Kami nggak punya uang sama sekali, tapi itu rumah mau disewakan harus dibayar 2 tahun, 1 tahun 400.000. Kami hanya dengan doa dan puasa. Selama sebulan kami puasa terus, 1 hari buka sekali, dan kami puasa Esther gantian. 3 hari ini saya yang puasa, 3 hari lagi dia. Nah, setelah kami puasa, ada musuh, saya bilang itu musuh papa saya. Ya, karena musuh papa saya, pasti saya juga jadi musuh sama beliau gitu. Karena Iya, awalnya iya. kan saya belum kenal Tuhan sesungguhnya. Jadi Iya. bapak ini itu perusahaan Asia Traso. Dia menghabiskan pohon kelapa orang di tengah-tengah punya papa saya nggak dibayar, orang lain dibayar. Jadi papa saya bilang itu orang terasut jahat katanya. Jadi waktu saya doa puasa, saya jalan-jalan bawa anak kakak saya dayung sepeda, saya ke situ. Terus dia panggil saya, lu kemana? Selama ini saya nggak jualan lagi, saya lagi melayani Tuhan. Apa katanya? Tapi dengan gaya saya sombong, saya bilang, saya mau melayani Tuhan. Dia bilang, apa? Lu mau melayani Tuhan, maksudmu apa? Sini, lu datang katanya. Masuk ke kantornya. Jadi saya merangkak masuk ke kantornya. Dia bilang gini, apa menjadi kebutuhanmu? Wah, saya bilang gini, Tuhan, apakah ini jawaban? Kamu cerita dulu, apa yang kamu kerjakan? Kenapa kamu nggak jualan lagi? Kenapa katanya? Saya nggak jualan lagi karena saya mau melayani Tuhan. Saya mau buka gereja. Terus kamu mau buka gereja, apa yang sudah kau persiapkan? Belum ada. Terus lagi ngapain sekarang? Mau sewa rumah. Udah dibayar? Belum. Berapa kurangnya? 500.000. Langsung dia buka giro. Setelah dia kasih, dia bilang gini, besoknya dia panggil saya lagi. Lu datang dulu ke kantor saya. Katanya. Saya dipanggil lagi, dia bilang, kamu tahu nggak? Saya itu uang 1.000 rupiah aja saya kasih sama orang. Itu biarpun uang pribadi saya harus lapor minta izin dulu. Karena ini perusahaan saya, ini perusahaan bersaudara. Tapi kenapa waktu kamu bilang butuh 500.000, saya tanpa permisi sama keluarga saya sudah berani mengeluarkan dulu. Bagaimana caramu berdoa? Dia bilang gitu. Oh, saya ceritakan, kami doa puasa begini. Oh, karena Tuhan yang suruh saya harus memberi ini sama kamu. Itulah dengan uang itu saya bisa membayar rumah itu dan kami pakai untuk ibadah. Halo? Apakah masih connect? Ya. Ibu Elius, apakah yang punya perusahaan itu teman dan kita? Maksudnya orang gereja juga yang beri uang 500.000. Ya. Halo? Suaranya putus-putus, Bu Elius. Bentar ya, aku lagi coba. Suaranya Halo? putus-putus. Ya. Iya, halo. Terputus ya, Pak? Ya. Ya, oke, silakan, Bu. Yang memberi Halo? uang Ibu 500 itu sudah percaya Tuhan? Sudah, orang gereja Metodis. Oh iya. Oke. Ya. Lanjut Ibu. Ya. Ya, Apalagi ada lagi yang mau pertanyaan? bertanya? Ada lagi yang mau Iya. bertanya? Silakan. Ibu Ria, silakan. Ya, Ya, silakan. makasih Pak. Ya, sangat luar biasa kesaksian Ibu Elius ya. Dengan berdoa, puasa Esther, semua jalan dibukakan ya. Sekarang Ibu Elius melayani di mana dan sebagai apa, Bu? Saya pendoa, Pak, Bu. Apa nama gereja Ibu? GPDI. Oh, puji Tuhan. Sebagai pendoa ya. Ya. Luar biasa. Itu saja Pak Andre. Ya, oke. Nah, saya nggak bisa buka kamera, kelihatannya jaringan saya lagi lemah. Ya,
Pak Bambang ada yang mau ditanyakan Pak Bambang? Pak Gibson. Pak Gibson, Pak oke, Gibson. boleh. Silakan Pak Gibson. Betul? Ya. Iya, Ya, terima ada kasih yang mau tanya. Pak Silakan. Karel. Terima kasih Pak Andre Ya. dikasih waktu. Ya, monggo. Saya sambil makan juga tadi. Oh ya, nggak apa-apa. Luar biasa. Luar biasa kesaksian Ibu Elius dari Medan ya. Sama Ya, dengan belum saya. apa-apa Pak. Masih banyak mujizat yang Iya. apa Iya. kerjaan saya. Sesi 2 nih. Sesi 2 perlu Iya. nih. Iya Bu Elius, saya juga berada di kursi roda sudah 28 tahun dan saat ini saya tidak bisa kemana-mana selain dari di atas tempat tidur. Jadi hampir sama yang kita alami. Coba, Pak, yang mana bapaknya? Nggak Boleh bisa buka lihat, kamera. Pak? Kameranya dibuka. Ah, itu dia. Itu dia. Oh. Dia berada di atas Bapak- tempat tidur sekarang. Tidur. Ah, boleh Ya, didoakan. Bapak karena kena polio. Oh, kenapa Pak? Jatuh. Kecelakaan. Iya, kecelakaan dulu pada waktu kerja. Jadi mengalami posisi sampai seperti ini sekarang. Tidak 28 tahun, Bu. tidak bisa berbuat apa-apa. Masih Oh, beruntung, ya. masih beruntung Ibu Elius bisa kemana-mana walaupun polio, tapi Ibu Elius bisa merasakan sampai ke kaki. Saya nggak bisa merasakan. Jadi Berarti saya epilepsia Bapak ya? iya saya nggak bisa apa-apa. Hanya pertolongan dari istri atau anak yang bisa memberikan saya makan maupun membawa saya mandi. Begitu. Tapi puji Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi seperti Bu Elis juga tadi, yang mengatakan mukjizat terjadi juga. Sampai hari ini, Ibu Elius juga bersyukur bisa melakukan aktivitas, bahkan bisa berjualan, bisa semua yang Ibu Elius lakukan. Sedangkan saya tidak bisa berbuat apa-apa, tapi puji Tuhan dengan semangat, dengan mungkin seperti yang Ibu Elius rasakan, saya juga memiliki semangat. Ternyata semangat itu bukan hanya kata semangat, semangat biasa. Karena di dalam semangat ada harapan. Di dalam harapan Ya. kita memiliki Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa kita punya semangat itu, maka Tuhan akan berikan jalan keluar atau solusinya. Seperti saya saat ini bisa diberikan motor roda 3 oleh pemerintah yang tidak saya sangka-sangka, diberikan roda 3 sehingga saya bisa pakai motor kemana-mana saat ini. Itu hebatnya Tuhan Yesus. Kalau kita memiliki semangat, bahkan memuji Tuhan, itu dia yang paling utama. Memuji Tuhan, seperti yang Ibu Elius lakukan, maka terjadi mukjizat. Kalau kita nggak ada semangat, maka tidak akan terjadi semangat. Tidak akan terjadi mukjizat. Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Bapak tangannya bengsi? Tangannya apa? Bisa. Tangan dua-dua bisa. Normal. Normal tangannya. Kakinya saja yang tidak bisa saya rasakan. Duduk harus didudukkan. Duduk bisa? Harus dibantu. Harus dibantu. Harus dibantu. Iya. Jadi kalau bawa kendaraan sendiri yang bawa? Iya. Saya diangkatkan sama istri sama anak, berdua mereka, diangkatkan ke kursi roda, kemudian dari kursi roda kemudian ke motor, kemudian saya di atas motor bisa berselancar, gitu. Keren, Puji keren. Tuhan. Luar biasa memang. Iya. Jadi Pak, itulah kita. Luar biasa. Harus jadi, ada semangat. Saya bisa rasakan. Saya bisa rasakan yang Bapak rasakan karena saya punya komunitas itu bukan saya Pak. Itu di depan itu ada 5 orang udah kumpul. Kami sebentar mau nyanyi di gereja ada Natal. Jadi saya itu membina orang disabilitas Pak. Makanya saya terus tahu kalau Bapak itu akibatnya karena kecelakaan. Jadi itu epilepsia.
Jadi kalau Hmm. Bapak itu dipukul pakai martel, nggak ada bilang gini, aduh sakit, nggak. Dipotong pun nggak akan bilang sakit. Tidak dirasakan. Kecuali Iya. Bapak bisa melihat. Kecuali Bapak lihat orang itu mukul, baru Bapak tahu Bapak dipukul. Betul. Jadi saya ngalami Pak, kadang-kadang saya bawa itu teman-teman itu lagi di mobil dia, saya harus ingatkan, tahu itu sangat panas, angkat, hati-hati kakimu, kalau enggak kakinya sampai melepuh, dia kena atau kena rebusan apa, kena api, dia pun nggak akan tahu. Rasa, iya. Iya. Nggak rasa. Betul. Nah, Jadi saya kalau punya saya komunitas yang nggak punya kaki, kita kasih kaki palsu. Ya, jadi saya kerjanya di situ Pak. Makanya satu hari saya bisa 4 kali 5 kali naik pesawat. Wow. Harus ke sini, Luar harus ke sono, harus ke sono. Nah, saya tanpa pengawal Pak. Nah itu puji Tuhannya. Itu Saya nggak dia. mesti harus ada pendamping. Enggak. Saya ke Jakarta, saya kemana saya nggak pakai pendamping. Ibu Lina itu tahu, saya ke rumahnya juga nggak pakai pendamping. Oh, saya panggil aja Grab, udah naik Grab, saya berangkat sendiri, bawa kursi roda sendiri, pulang juga Iya. gitu. Kita punya Saya dari kelebihan, Medan ke Jakarta itu nggak bawa punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. tetap semangat Pak. Jadi, Mohon izin Ibu Elius Ya. belum berkeluarga ya? Ya, Belum menikah? belum Pak, Bu. Oh, oke. Nah, belum. waktu saya bilang gini, saya pernah, ini ada kesaksian luar biasa, Bu. Saya bilang gini, Tuhan, sebenarnya aku malu loh Tuhan. Dibilang orang nanti, mana bisa lah kau kawin, nggak? Orang cacat mana ada yang mau. Tapi puji Tuhan, waktu aku bilang, Tuhan, dari mana aku? Nggak, kan aja aku ditertawain. Tuhan tunjukkan seorang laki-laki, Marga Simbolon. Nah, setelah saya bergaul, kami 2 tahun setengah saya bergaul, akhirnya saya ngambil keputusan belum menikah sama dia. Kenapa? Secara rohani, maaf, bukan saya kecilkan dia. Saya ingat firman Tuhan, nggak mungkin dia sebagai imam, dia lebih di bawah saya. Jadi itu yang menjadi keseimbangan, akhirnya saya putuskan untuk tidak menikah dengan dia. Iya. Kami sudah janjian. Tapi saya harus ngambil keputusan. Jadi sampai sekarang saya belum menikah. Bukan berarti tidak mau menikah, belum ada yang cocok. Ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Saya kasih kesempatan. Pak Bambang? Halo? Pak Bambang nggak monitor ya? Oke, Bu. Sementara orang ya, kebiasaannya orang itu hanya ke gereja ya sebagai orang Kristen. Harus ke gereja, harus berdoa, harus baca Alkitab. Tapi tidak banyak orang yang kenal dengan Yesus. Iya. Oke, belum tentu semua orang bisa kenal, hanya sekedar tahu, ya, sekedar tahu dengan siapa Yesus. Tapi belum tentu dia kenal Yesus. Ya, sementara Ibu Elius itu tidak sekedar tahu, tapi dia kenal, ya toh? Dia kenal kepada Yesus. Banyak di antara kita, ya, nggak di sini lah orangnya di sini, di negara Afrika sana. Banyak sekedar ya ikut Zoom kompak, ya sekedar aja lah daripada nggak ada kerja. Ke gereja ya namanya orang Kristen ke gereja, ya sekedar tahu bahwa orang Kristen harus ke gereja. Tapi hanya sekedar tahu Yesus. Tapi belum tentu dia kenal Yesus. Nah, apa yang Ibu Elius lakukan? Itu supaya orang mau tidak sekedar tahu, tapi harus mengenal siapa Yesus yang kita sembah. Ya, silakan. Saya nggak bisa buka kamera nih, kelihatannya jaringan saya lemah. Pak, sebelum saya ceritakan ini dia komunitas kita Pak. Halo Tina. Oh semua ini. Ini pakai tongkat polio juga. Polio juga ya? Nggak pakai tongkat polio. Oh ini polio juga. Ya. Jadi kami juga semua mau pergi pelayanan sebentar lagi ada Natal. Luar Jadi biasa. saya kembali masuk dulu ke kamar ya. Ya, Jadi tetap semangat Pak. Okay. Lampu bolon tadi.
Bu Jadi Gibson. Terima kasih, Bu. walaupun Bapak nggak bisa rasakan sakitnya hidup ini, dicubit, tapi kita orang yang sangat dahsyat kepada Tuhan. Nah, Amin. Pak, Ya, silakan. bagaimana, kenapa memperkenalkan mereka betapa yang harus kenapa kita harus punya Tuhan gitu loh. Ya. Pak, di dalam dunia ini apa yang kita bisa berbuat yang jauh baik gitu. Tidak ada satupun manusia bisa berbuat baik. Tetapi ada orang yang mau menolong kita sekalipun kita tidak bisa berbuat baik, tapi kita bisa dibenarkan. Amin. Yes. Nah, itu salah satu. Nah, kemarin sampai ada tukang sayur kami, dia bilang gini, Bu, minta izin ya. Ibu kan orang Asrani, kami kan orang Muslim. Kakaknya itu meninggal, setelah meninggal dikasih mimpi, mamanya punya utang sampai ratusan juta. Oh. Dikasih mimpi suruh anaknya perempuan membayarkan utang-utang mamanya, kalau enggak dia masuk neraka. Sementara anaknya mau beli sayur aja, mau makan aja susah. Bagaimana bisa membayarkan utang mamanya? Jadi saya bilang gini, Bu, kalau ibu bagaimana solusinya? Kalau ibu tanya sama saya bilang saya punya solusi karena saya punya Yesus. Kalau kakakmu yang meninggal, apapun yang akan kau buat sekarang ini, itu tidak bisa mengubah apa yang sudah dia dapatkan. Tetapi yang jadi masalah, sekarang kita yang hidup ini. Kenapa dia merasa membutuhkan untuk dibayar utangnya? Karena selama hidupnya tidak ada yang menanggung dosanya. Ya. Alright. Good. Nah, Ya. jadi betapa pentingnya kita punya Tuhan. Untuk apa? Kalau kamu punya Tuhan, maka Tuhan itu akan memberikan kekuatan sama kamu. Dia akan mengampuni kamu, dia akan menolong kamu. Kamu nggak percaya? Ayo, alami. Kamu lihat saya hidup seperti ini. Saya katakan saya sebagai hamba Tuhan. Orang bilang hamba Tuhan harus jadi pengerja, harus melakukan apa yang nggak saya lakukan. Saya waktu mau membangun menara doa, yang punya menara doa, ibu itu dokter, suaminya polisi, suaminya itu bintang 1. Tapi saya di rumahnya kayak jadi pembantu. Saya yang nyuci, saya yang masak, saya yang berdoa, saya ngepel, saya menggosok bapak itu punya baju. Kenapa? Karena ibu itu kena kanker payudara. Waktu dia kanker payudara, saya dapat mimpi Tuhan bilang, itu nggak apa-apa. Dia sebagai seorang dokter, bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dokter sudah tahu kalau mengalami kanker, itu harus diamputasi, harus diambil itu payudaranya. Tapi saya bilang, Tuhan bilang enggak. Dia bilang gini, jangan bilang kayak gitu loh, yang enggak kakak yang rasakan. Jangan tanya aku. Kalau kamu tanya aku bilang yang Tuhan mau. Yang Tuhan bilang sudah sembuhkan. Kamu percaya enggak? Kalau kamu percaya, jangan diamputasi. Wah, itulah saya harus kerja keras. Tiap malam saya tumpang tangan, saya doain, saya baca ayat Mazmur 91. Setelah itu 3 bulan kemudian, di opsi bulan pertama sudah berkurang, di opsi bulan kedua sudah hilang. Sampai dokternya bilang ini, udah nggak bener ini. Ini laboratoriumnya salah. Nggak mungkin ini bisa hilang sakit. Katanya. Kamu sebagai dokter, kamu tahu. Nah, tapi kenyataannya memang hilang sampai hari ini. Nah, saya setahun itu Pak jadi pembantu di situ. Tidak dikasih gaji. Itu saya tinggalkan pelayanan saya tinggalkan semua. Saya ngomong sama Bapak Gembala, Pak, Om, bagaimana Om? Saya harus menjaga ibu ini sendiri. Tetapi aku tinggalkan pelayanan begini. Ini pekerjaan yang mulia. Nggak semua orang dipercayakan Tuhan untuk kamu mengurus orang yang sedang membangun menara doa. Ini dikasih tugas sama Tuhan, kamu yang ngerjakan. Kerjakanlah semua itu untuk Tuhan. Saya kerjakan. Iya, iya. Tidak 1 rupiah pun saya digaji, Pak.
Jadi kalau jadi pengerja, pelayan, ngepel itu sudah kulakukan. Mompa air, nyok, 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 di kampung aku merintis gereja, itu sudah kukerjakan. Ngepel sudah kukerjakan, Pak. Menjemput jiwa. Nanti ditopari sama suaminya, jam 1 malam ketuk-ketuk pintu, kita harus berdamai, harus mengurus. Ditopari suaminya karena polisi, kita harus datang mendamaikan. Waduh, itu udah pekerjaan Tuhan lah. Tuhan percayakan Iya. sama kita, Pak. Oke. Mohon izin Pak Andre mau bertanya. Ya, Tadi saya silakan, Bu lupa Lia. menanya. Ya. Tanya saja. Ibu Ini nggak bisa Bu dia. Elius, Bu Elius nggak bisa cerita. Dia akan 10 episode. Kita harus tanya. Nggak bisa, harus tanya dia. Harus. Silakan. apa pekerjaan Ibu untuk membiayai kehidupan Ibu? Maksudnya biaya hidup dari mana? Nah, sebelum ini saya ada jualan dulu. Nah, setelah saya bilang gini, Tuhan, saya sudah butuh pensiun lah Tuhan. Dari mana aku bisa mendapatkan biaya? Aku percaya Tuhan itu baik. Nah, saya punya pelayanan, saya pernah mendoakan orang. Nah, Tuhan itu kasih orang-orang yang luar biasa. Itu bukan orang Kristen loh. Tiap bulan ngasih saya 500.000. Ada yang ngasih saya 650.000. Terus saya punya yayasan kaki palsu. Itulah hasil pelayanan saya. Jadi dari hasil dari kaki palsu itu saya dapat biaya, Pak, Bu. Itu. Ya, berarti Ibu Jadi hidup dari Tuhan. pelayanannya. Amin. Iya, ya benar. Ya, ada lagi yang mau Kaki ditanya? palsu itu siapa, Bu? Ada pabriknya ya di situ, di Medan atau di mana? Gimana, Pak, Bu? Kaki palsu yang memproduksi itu. Memproduksi kaki palsu itu ada di Medan atau di mana, Bu? Di Bogor. Jawa. Oh, iya. Ya, di Jawa, di Bogor, di Jakarta. Okay. Oh, jadi kalau ada yang membutuhkan kaki palsu, berarti ada yang datang mengukur gitu, mencocokkan. Iya. Oh, oke. Iya. Iya. Oke. Saya mau bertanya Ibu Elius. Oke, silakan, Pak Karel. Apakah yayasan itu apa semua percaya Yesus atau tidak? Enggak. Enggak. Oh. Enggak. Itu yayasan cuman pekerja. Orang Muslim sama orang Buddha yang punya. Saya cuman dikasih karena saya yang mengatur itu semua, membuat tidak ada menjadi ada, yang mendatangkan pekerjanya dari India. Itu Tuhan udah siap dan ajaib. Jadi kalau itu masih satu episode lagi untuk cerita tentang itu. Kalau ada pabrik kaki palsu, nggak cukup kok satu ada episode komunitas ratusan orang disabilitas, kok punya komunitas pelayan, kok bisa merintis di gereja, kok bisa jadi pembantu sama seorang dokter, sama seorang bintang 1. Nah, itu. Polisi, ya. Itu satu episode sendiri itu. Iya, ini bisa 10 episode Pak Karel. Iya. Ya, oke. Ada yang tanya lagi? Episode kedua Pak Andre. Oh iya. Oke. Pak Bambang, ada yang mau ditanyakan? Pak Bambang dari tadi diam-diam aja. Ayo, ada yang tanya? Lanjut. Ayo, silakan Pak Bambang, mau tanya kah? Oke, nggak ada yang tanya. Saya terakhir Bu tanya ya. Bu Elius, apa Ibu nggak terpikir? Nggak terpikir dalam hati kan kayaknya nggak masuk akal untuk saya dengan teman-teman. Ibu mendoakan untuk orang sembuh, tapi Ibu pernah nggak berdoa untuk tolong Tuhan sembuhkan saya supaya saya bisa berjalan normal? Sepertinya nggak masuk akal gitu loh. Untuk saya sama teman-teman mungkin ada di pikiran, tapi nggak mau bertanya teman-teman ini. Kenapa? Ya saya tanya sekarang. Apa nggak kepingin sembuh seperti orang normal? Supaya speednya yang tadinya cuma 3-4 bisa speednya 7. Karena normal, bisa lari, bisa apa. Nah, coba silakan. Kenapa nggak kepingin itu? Ya. Pak, karena aku sebelum meminta aja Tuhan udah bilang,
Biarlah dengan kelemahanmu Tuhan dimuliakan. Amin. Keren, keren. Nah, itu yang saya pikir dari tadi nih. Pasti ini jawabannya. Oke. Dengan kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Yes. Amin. Ya. Jadi kalau saya, bukankah banyak orang yang nggak cacat di sana, tetapi Ya. kenapa saya? Ya. Dibuat Tuhan nggak cacat dan saya ada di dalam Tuhan karena Tuhan punya maksud dan rencana. Bapak Amin. tahu waktu kalau ada orang sekarang puntung kaki, dia nggak nyari orang luar di sana. Dia minta Ibu Elius tolong dulu, ada keluargaku, ada tetanggaku lagi di rumah saya. Kenapa? Kakinya puntung. Udah putus asa. Kakinya puntung, putus asa, saya yang dicari. Saya datang bawa orang yang nggak punya kaki, nggak punya tangan. Empat nggak punya. Datang sama dia dengan sukacita, bisa bawa motor. Nggak punya tangan, puntung, dua-dua kakinya puntung, tapi bisa bawa motor. Punya anak 2, lahir dari perutnya. Punya suami, gantengnya minta ampun. Iya. Jadi dia berpotong kakinya. Pantas nggak? Jadi ada seorang ibu, sudah 2,5 tahun. Wah, saya bilang sebentar lagi kau ditinggalkan suamimu. Udah puntung kakimu, kau masih buat aja. Kau baru puntung kakimu, Bu. Bagaimana saya? Kamu lihat saya, Bu. Saya bisa mengerjakan semua. Ibu baru puntung kakinya. Saya sudah kasih Ibu kaki palsu. Besok dia nelpon. Semalam ada STM di rumah saya. Saya yang masak, katanya. Ini jangankan masak. Minum aja harus suaminya yang ngambil. Lama-lama apa enggak? Ditinggalkan suaminya. Iya, Untuk apa lagi ini sampah di rumah ini? Saya gitu. Kalau saya ngomong gitu kan dia nggak tersinggung. Tapi kalau Bapak yang ngomong ke situ dia tersinggung. Iya, betul, betul. Iya, iya. Saya paham. Jadi ada suaminya cacat, istrinya bikin diperalatkan supaya dia minta sama keluarga. Saya bilang, Bu, maaf ya. Jangan Ibu peralatkan suamimu ya. Suamimu udah cacat puntung kakinya 2-2. Sudah saya bawa ke dokter. Sudah saya perbaiki sekarang. Harus dia punya kendaraan sendiri. Dia minimalnya bisa antar anak-anak ke sekolah. Kalau kamu bayar bus udah berapa 1 bulan. Dengan kalau suaminya bisa ngantar anak yang lain. Akhirnya jadi kerjaan. Oke. Ya, Bu Elius. Katanya jaringannya Bu Elius merasakan suaminya yang cacat kan. Ya. Oke, Bu Elius, waktunya nggak banyak ya, Bu Elius. Nanti kita akan kasih lagi episode kedua, sesi kedua ya. Terima kasih Bu Elius. Tapi saya minta Bu Elius kira-kira bisa berikan pesan moral apa terhadap kesaksian dari Ibu Elius dari tadi sampai sekarang ini, pesan moralnya kepada teman-teman yang di virtual Zoom ini, juga teman-teman yang banyak nih yang ada di YouTube channel. Wow, udah banyak sekali nih, banyak orang nih nggak tahu nih, tahu-tahu banyak aja. Oke, kira-kira pesan moral apa yang bisa disampaikan kepada kita ini sama teman-teman yang di YouTube channel? Silakan. Bersyukurlah kita, Tuhan kasih kita kehidupan. Dalam segala hal Tuhan punya maksud dan rencana. Tetap semangat, jangan pernah merasa dirimu lebih hebat dari yang lain. Jangan merasa dirimu tidak berguna, tidak seperti yang lain. Jangan merasa dirimu hebat dan jangan juga merasa dirimu tidak berguna. Karena kita adalah orang yang sangat berguna di hadapan Tuhan. Amin. Kalau di hadapan Tuhan aja kita berguna, masa kita tidak berguna untuk manusia di sekitar kita? Wow, keren. Kalau dia manusia bisa melihat kita tidak berguna, tapi Tuhan sudah menghargai kita. Jadi jangan pernah melihat diri kita tidak ada apa-apanya. Amin. Tuhan memberkati. Oke, teman-teman, luar biasa ya, rasanya kurang aja nih ya. Kalau saya biarkan bicara terus ya nggak bisa. Ini special case, kita harus tanya. Jadi ini ada 10 episode kalau dia hanya bicara kan, kita harus
tanya apa yang kita penting. Jadi jangan salah paham. Saya harus potong, saya harus bertanya. Teman-teman juga begitu. Ini special case. Oke, yang saya dapatkan kesaksian dari Ibu Elius ya. Tuhan ini lebih penting mengadakan perubahan karakter. Ini yang diubah Tuhan ya kepada Ibu Elius dan mungkin kepada kita semua ya. Jadi mujizat itu nomor sekian lah. Mujizat kesembuhan nomor sekian, tapi perubahan karakter ya. Tuhan adalah Tuhan yang menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Saya ulangi ya, Tuhan adalah Tuhan yang menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Keinginan sembuh, keinginan orang kaya, ya enggak? Tapi dengar, dengan kata lain, lebih baik orang ini lumpuh atau polio atau stroke seumur hidup, tapi dosanya diampuni karena dia bertobat dan terima Yesus, dan endingnya masuk surga daripada disembuhkan, dikasih keinginannya, kebutuhannya, ya nggak beres, tapi imannya nggak beres, karakternya nggak beres, dan ujung-ujungnya apa? Neraka. Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Makanya ketika Anda datang ke Tuhan dan Anda butuh mujizat, ya Tuhan perlu mengkoreksi kita. Dengar baik-baik. Dia selalu mau bahwa Anda harus berubah dulu. Aspek hidupmu itu apa yang belum berubah. Tanya pada diri sendiri, apa yang masih belum berubah? Catat. Ya, catat ini ya, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh mujizat. Kalau melakukan mujizat, tinggal balikin tangan loh. Terjadi mujizat, ya enggak? 5.000 orang makan sampai kenyang. Modalnya apa? 5 roti 2 ikan. Ya, satu-satunya hal yang Tuhan mau, bukan tidak bisa. Karena Tuhan bisa segala sesuatu, tapi Tuhan tidak mau turut campur. Mengenai apa? Tidak mau turut campur terhadap perubahan karakter kita. Karena perubahan karakter adalah kehendak bebas kita. Ya enggak? Tuhan beri kebebasan kita untuk memilih. Mau berubah silakan, mau berubah itu bagus. So dengar bahaya, perhatikan saya ke depan ya. So character change is much more important than any miracle. Jadi perubahan karakter adalah jauh lebih penting dari mujizat apapun. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, silakan Pak Karel. Saya dapatkan sesuatu hari ini. Ini lagi hujan deras di tempat saya ya. Bisa dengar baik saya? Bagus, bagus Pak. Saya dengarnya bagus. Ya. Oke, ya. Ya terima kasih Ibu Elius ya sudah mensupport kita yang ya mohon maaf kita yang normal ya belum sampai seperti Ibu ya. Saya salut. Ya. Oke, kita lanjut pada sesi berikut untuk kita masuk dalam seri store untuk pembacaan firman Tuhan. Bu Elius kalau mau live karena ada acara silakan, nggak apa-apa. Nanti kita bisa. Iya Pak. Ya, saya mau minta izin ya Pak ya. Ya, oke. Semuanya. Ya. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi. Terima kasih ya Bu Elius. Bu Elius. Nanti kapan-kapan saya undang lagi untuk sesi kedua ya.